Kita lanjut membahas kerapatan zat. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatan dalam suatu materi disebut dengan kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, di sini ada zat padat kan? Ini zat padat. Nah, ini zat cair. Berarti nanti massa jenis zat padat ya. Nah, kita buat di sini dulu ya. Massa jenis itu dia dilambangkan dengan rho. Nah, kalau misalnya ini kita kasih gambar nomor, ini nomor 1, ini nomor 2. Nilai rho 1 itu lebih besar daripada rho 2. Oke? Nah, lanjut. Menentukan massa jenis suatu benda. Nah, di sini massa jenis itu dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume. M itu adalah massa dan V itu adalah volume. Itu adalah meter pangkat 3 dan rho itu adalah massa jenis. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Jadi, massa jenis itu bisa dirumuskan dengan rumus M per V ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang mengapung dan tenggelam. Nah, kalau ini, ini namanya mengapung ya. Ini mengapung. Ini namanya tenggelam. Nah, jadi di sini kalau misalnya suatu benda itu tenggelam, itu artinya massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sedangkan kalau benda itu dia terapung, dia itu massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Sedangkan dia melayang itu massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, kita gambar ya. Kalau tenggelam, nah tenggelam itu biasanya gambarnya kayak gini. Ini kita kasih nomor ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 2, ini nomor 3 ya. Nah, ini tenggelam, ini terapung yang kedua. Nah, terus ini yang ketiga tenggelam. Nah, kok tenggelam lagi? Melayang, sorry. Ini melayang. Nah, jadi misalnya kalau dia tenggelam, itu dia berada di bawah, ya. Kalau dia terapung, dia ada muncul sedikit ke atas. Nah, kalau dia melayang, dia di tengah-tengah. Nah, oke? Paham ya adik-adik? Berarti kita buat keterangannya sini ya. Ini benda ya. Ini rho benda lebih besar daripada rho air. Kalau ini rho benda lebih kecil daripada rho air, ya kan? Kalau ini rho benda sama dengan rho air. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas bagian uji kemampuan berdasarkan pemahaman mengenai gambar di samping ya. Ini adalah contohnya kapal gitu kan. Kapal itu kan dia melayang ya. Nah, jadi di sini pertanyaan yang A, jelaskan mengapa kapal Titanic yang beratnya 46.328 ton dapat mengapung di laut. Nah, ini karena alasannya ya yang A, itu karena massa jenis, massa jenis, dia dari volume dulu ya. Nah, karena volume kapal besar ya, sehingga massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air laut. Oke? Nah, itu jawabannya ya. Kita lanjut nomor 2, yang B. Pada tanggal 14 April 1912, pukul 23.40 malam, kapal Titanic menabrak gunung es, sehingga tenggelam dalam waktu 3 jam. Mengapa menabrak
gunung es dapat membuat kapal ini tenggelam? Gunakan berbagai sumber internet. Nah, jadi kalau misalnya dia itu tertabrak itu kan berarti nanti kapalnya bolong, kapalnya retak ya. Nah, kalau kapalnya retak itu kemasukan air, masuk air. Nah, kalau airnya itu masuk, berarti itu menyebabkan eh, kapalnya, rongganya menjadi lebih rapat ya. Nah, apa namanya tuh rongga kapal itu terisi air. Nah, sehingga menyebabkan massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air laut gitu. Oke? Nah, sehingga menyebabkan kapal itu tenggelam. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham? Kita lanjut bagian yang C. Nah, kita lanjut bagian yang C. Ketika suatu kapal tenggelam, maka terjadi tumpahan minyak dari bahan bakar kapal menyebabkan pencemaran air laut. Pencemaran ini dapat mengganggu ekosistem di perairan tersebut. Rancanglah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dan uraikan cara kerja alat tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara ya, nanti bisa adik-adik kembangkan. Yang pertama, disperan. Disperan itu merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan untuk mengurangi minyak menjadi droplets seperti rintik-rintik yang lebih kecil. Atau bisa menggunakan pembakaran. Meskipun proses pembakaran ini akan menimbulkan masalah udara, namun pembakaran dapat menjadi salah satu solusi untuk mitigasi masalah tumpahan minyak yang masih berada di permukaan air. Kemudian dengan cara boom. Boom digunakan agar minyak tidak semakin menyebar saat proses pembakaran. Atau skimming juga bisa ya, dilakukan menggunakan kapal yang didesain untuk menghilangkan lapisan tipis minyak dengan bantuan boom. Jadi itulah beberapa cara yang bisa adik-adik kembangkan untuk mengatasi tumpahan minyak pada kapal yang telah tenggelam. Nah, semangat belajar ya adik-adik. Kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya.